Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok yang beranggotakan Jeremia Alfa Kurnia, Indra Setiawan, Carolina Asa, Ari Susanto, dan Randy Gunawan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek proposal PKM yang telah kami kerjakan. Baik, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu serta teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Ari Susanto. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang ada di proposal kami. Kegiatan kewirausahaan ini dilatar belakangi oleh budaya masyarakat yang konsumtif termasuk dalam hal makanan ringan atau cemilan mulai dari usia balita hingga manula, dan tingginya pula tingkat kekhawatiran konsumen terhadap kandungan pada produk yang akan membahayakan kesehatan, termasuk orang tua yang khawatir jenis cemilan yang dikonsumsi oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, kami mengusung sebuah produk inovatif sejenis keripik singkong, yakni singkong yang diolah secara alami dan kaya rasa sehingga aman bagi kesehatan konsumen. Adapun prioritas masalah yang kami ambil, yang pertama, bagaimana membuat produk keripik singa dengan cita rasa yang khas dan aman bagi kesehatan konsumen. Yang kedua, bagaimana cara menghasilkan produk keripik singa yang berkualitas dan unik bagi konsumen. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran keripik singa. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Randy Gunawan. Untuknya kami persilakan. Ya, luaran yang diharapkan: 1. Keripik singkong yang mampu mempertahankan kandungan gizi pada bahan baku dan aman untuk konsumsi. 2. Baik bahan baku singkong maupun taburan rasa tidak mengandung bahan pengawet sehingga aman bagi kesehatannya. Expired tidak terlalu lama, maksimal 3 bulan. 3. Karena akan rasa, kriuk atau renyah di mulut. 4. Memiliki keunikan dari cita rasa yang khas. Kemasan yang menarik dan berbentuk keripik mengadakan sehingga akan laris di pasaran. Manfaat: 1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa yang mendorong terciptanya wirausahawan muda yang peduli dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi mahasiswa di Universitas Nusa Mandiri. 2. Menciptakan peluang usaha baru. 3. Meningkatkan daya kreativitas inovatif mahasiswa dalam rangka bereksperimen dan menemukan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna. 4. Terciptanya usaha mandiri yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitarnya dengan membuka lapangan kerja. Baik, terima kasih. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Jeremia Alfa Kurnia. Untuknya kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan faktor SWOT yang bisa ditemukan dalam menganalisis berlangsungan usaha keripik singa, di mana terdapat 4 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, ancaman. Yang pertama adalah strength. Harga produk yang murah, bahan baku yang melimpah, keunikan produk, kaya rasa dan nutrisi, tanpa bahan pengawet, kemasan yang menarik. Selanjutnya adalah weakness. Kurangnya modal usaha, kurangnya promosi, umur simpan produk yang masa kadaluarsanya expired cuma 3 bulan. Selanjutnya adalah opportunity. Kesempatan biaya produksi murah, peluang pasar di kota Jakarta dan sekitarnya, kesempatan menguasai pasar di semua kalangan. Yang terakhir adalah threat, standarisasi mutu, kemungkinan pesaing skala besar,
perubahan selera masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Carolina Asa. Untuknya kami persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan produk. Secara umum, keunggulan dari keripik singa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengandung pewarna dan bahan pengawet buatan. Yang kedua, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan. 3. Memiliki cita rasa yang khas dan bervariasi. Bentuk, potongan, dan kemasan yang lebih menarik. Harga yang terjangkau dan proses produksinya higienis. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menunjang perkembangan atau tidaknya suatu usaha nanti. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut ada beberapa hal yang kami pertimbangkan. Yang pertama, lokasi usaha strategis berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha kuliner di malam hari. Yang kedua, lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan karyawan. 3. Kawasan rekreasi, perumahan, perkantoran, dan kampus. Metode pelaksanaan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Tahap persiapan dan survei lapangan. Sebagai awal dari pendirian suatu usaha, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Tujuan dari dilakukannya pengamatan lingkungan sekitar adalah untuk mencari peluang usaha yang sekiranya nanti bisa berkembang dengan baik ke depannya. 2. Tahap persiapan perlengkapan produksi. Pada tahap ini yang kami lakukan adalah pembelian perlengkapan dan peralatan produksi, pembelian bahan baku produksi seperti singkong, bumbu-bumbu, dan sebagainya. Yang ketiga, penataan kedai dan pembuatan segala perlengkapan untuk promosi seperti brosur, web, dan sebagainya. 3. Tahap pembuatan atau produksi. Dalam usaha ini kami melakukan produksi setiap seminggu sekali. Mengingat keripik singkong dapat bertahan lumayan lama, maka kami menyesuaikan produksi dengan jumlah penjualan agar tidak terjadi kerugian. 4. Tahap pengemasan. Usaha ini kami kemas seperti kedai. Selain kedai, kami juga membuka stand di event tertentu, serta kami mensuplai ke warung maupun ke kantin. Maka kami membuat berbagai kemasan yang berbeda tergantung tempat yang kami tuju. Untuk kedai dan stand, kami mengemasnya dalam bentuk tempat makanan box kertas dan kemasan standing pouch. Untuk kedai dan stand ini, pembuatan produksinya saat ada permintaan sehingga lebih fresh. Kalau untuk warung dan kantin, kami buat kemasan standing pouch karena agar lebih praktis dan harga jualnya pun lebih murah sehingga dapat menjangkau anak-anak sekolah. 5. Tahap pemasaran. Sasaran yang kami tuju sangat luas sehingga kami melakukan berbagai strategi pemasaran, yaitu yang pertama, pembagian serta penitipan brosur, terjun langsung ke lapangan dengan membuat sampel melalui media online dan kreatif marketing. 6. Tahap evaluasi. Kami akan melakukan evaluasi setiap berakhirnya hari produktif kami untuk mengetahui untung atau rugi dari usaha kami, agar setiap harinya kami dapat memperbaiki diri dan strategi, serta dapat tercapainya tujuan usaha tersebut. Untuk jadwal kegiatan dari usaha kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, input dilakukan pada bulan pertama, proses dilakukan pada bulan kedua, 3 dan 4, output dilakukan pada bulan ketiga, 4 dan 5, pemasaran juga sama dilakukan pada bulan ketiga, 4 dan 5. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian materi yang telah disampaikan. Keripik singa merupakan sebuah jajanan non-bahan kimia yang dikembangkan dan diolah dengan bahan-bahan alami sehingga aman untuk dikonsumsi oleh setiap orang. Demikian kiranya yang dapat kami presentasikan. Saya mewakili seluruh anggota mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam presentasi kami masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.